Nah, sekarang kita sudah berada di gedung Teens Galeri Unwiste Pangkal Pinang. Nah, ini merupakan salah satu bagian dari fungsi pengembangan Unwiste Pangkal Pinang. Di samping saya jelaskan kemarin ada kawasan pusaka bersejarah Civic Center, kemudian ada bangunan bersejarah. Nah, kemudian ada pengembangan dan pemanfaatan bangunan bersejarah tersebut untuk kepentingan pariwisata, kepentingan ilmu pengetahuan, kepentingan sejarah, kepentingan pendidikan. Teens Galeri ini merupakan bagian dari pengembangan tersebut. Di samping ada restoran, kemudian ada gedung ataupun ruang pertemuan atau meeting room eksekutif. Nah, kemudian ada galeri UMKM produk binaan PT Tima. Nah, khusus untuk Teens Galeri ini atau galeri Tima ini ada beberapa konsep ya. Konsep yang pertama itu terkait kepada masyarakat ya, masyarakat dan budaya Bangka. Nah, jadi di sini kita bisa mendapatkan pengetahuan terkait dengan masyarakat dan budaya Bangka, di mana pembentuk utama masyarakat Bangka itu adalah orang-orang darat, kemudian orang-orang laut, kemudian orang Melayu dan orang Chin. Nah, perpaduan ataupun akulturasi maupun asimilasi antara 4 etnik grup inilah yang membentuk masyarakat dan budaya Bangka. Kita bisa melihat misalnya pada tahun 1848 kan ada 4 etnik grup tersebut ya. Ada orang Cina atau orang Tionghoa, kemudian ada orang Melayu, ada orang Bangka asli. Orang Bangka asli ini terdiri atas orang laut ya dan orang darat tadi. Nah, kita bisa mendapatkan penjelasan nanti dari petugas di Teens Galeri ini terkait dengan masyarakat dan budaya Bangka. Kemudian ada konsep milestone sejarah Bangka. Jadi tonggak-tonggak penting di dalam sejarah Bangka. Nah, jadi mulai dari orang Bangka mengenal sejarah dengan ditemukannya prasasti Kota Kapur ya pada abad ke-7 Masehi. Kemudian Bangka sudah memiliki peradaban yang cukup maju ya pada sekitar abad ke-5 Masehi. Kemudian Bangka di bawah pengaruh Majapahit, Bangka di bawah pengaruh Minangkabau, Johor, kemudian Bangka di bawah Kesultanan Banten dan Palembang yang berpusat di Bangka Kota. Nah, kemudian pada masa Republik Batam, masa Inggris ya, kemudian pada masa Hindia Belanda, termasuklah ada perlawanan rakyat Bangka yang dipimpin oleh Bahrin, Amir, Tikal ya. Nah, kemudian masa Jepang, kemudian ada peristiwa-peristiwa besar, great historical event ya terkait dengan sejarah pasca kemerdekaan di Bangka ketika pemimpin-pemimpin republik diasingkan ke Bangka. Termasuklah para pemimpin itu pernah berkunjung ke rumah asisten residen ini yang pada waktu itu dijabat oleh Boren Becker ya. Jadi diundang ke sini para pemimpin-pemimpin republik untuk bertemu dengan Bicenscom for Federal Overleg, dengan United Nations Commission for Indonesia, dan delegasi dari pemerintah Hindia Belanda dalam rangka membicarakan Roem-Royen Statement atau perundingan Roem-Royen. Nah, jadi ada konsep gedungnya sendiri bersejarah, kemudian Teens Galeri berisi tentang galeri masyarakat dan budaya Bangka, kemudian tonggak-tonggak penting dalam sejarah Bangka, milestone sejarah Bangka. Nah, kemudian di sini juga ada kriya ya, kriya
kriya etnik Kagunan dari Bangka dan dari Belitung. Nah, kita bisa melihat kriya-kriya etnik itu misalnya terkait dengan alat-alat musik, ya, alat-alat musik tradisional kita, dambus. Kemudian kita bisa melihat kerajinan akar bahar ini ya, sebagai potensi bahari Pulau Bangka. Ini luar biasa sekali kan, kriya-kriya etnik dari potensi bahari yang ada di Bangka Belitung dengan berbagai macam fungsi-fungsi sekunder ya, dikreativitaskan, dikeriakan oleh pengrajin UMKM kita, sehingga ketika barang-barang produk kerajinan itu masuk ke Teens Gallery, UMKM kita itu terangkat ya, terungkit, menjadi tinggi nilainya ya. Jadi luar biasa. Kemudian ada tenun ya, tenun itu ya, tenun cual kita. tenun cual kita ini kriya etnik yang luar biasa. Jadi merupakan kain terbaik dunia ya. Jadi ditenun oleh penenun handal ya dari Bangka, yang awalnya penenun itu ada di Kampung Patemun, Kampung Jiran Siantan, Jiran Peranakan, Kampung Keranggan, kampung-kampung yang ada di Mentau. Nah, kain ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional dari Bangka Belitung, menjadi kain terbaik dunia dan menjadi koleksi di museum-museum dunia. Dan sekarang alhamdulillah sudah dikembangkan oleh dinas perindustrian perdagangan kita, baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, luar biasa sekali ya, ada kain bermotif tenun cual. Nah, kemudian yang berikutnya batik ya, batik. Ada batik khas Pangkal Pinang, ada batik khas Bangka Tengah, ada batik khas Belitung kan. Nah, memang kita punya hak ya untuk mengembangkan batik itu, karena batik sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Nah, salah satu rencana aksi agar dia tetap menjadi warisan budaya dunia, batik itu harus dikembangkan oleh siapa saja, ya, termasuk di daerah-daerah di luar penghasil batik. Makanya kemudian muncul ada batik Papua, ada batik Bangka, ada batik Belitung. Nah, jelas ya, identitas daerahnya harus dimunculkan di motif-motif batik di Bangka itu. Misalnya ada daun simpur, ada lada kan, dan pakis ya. Nah, ini dari Belitung ini, sepiak ya, dari batik sepiak dari Belitung. Kalau ini tadi dari Bangka Tengah kan, batik pakis. Di Pangkal Pinang ada juga, ada batik Kampung Katak kan. Nah, banyak ya, sudah berkembang pengrajin batik untuk pengembangan UMKM kita. Kemudian ada kriya yang disebut dengan tudung saji ya. Di dalam naskah perjuangan pembentukan provinsi Bangka Belitung ya, periode kedua tahun 60-an, itu disebutkan salah satu yang wajib dikembangkan ketika kita menjadi provinsi itu adalah kerajinan tudung saji. Nah, tudung saji disebutkan seperti itu ya. Nah, jadi dia sudah menjadi semacam ikon identitas bagi masyarakat di Pulau Bangka, karena ada tradisi nganggung ya, nganggung. Jadi mengangkat sesuatu yang agung. Nganggung itu ngangkat yang agung, berarti sesuatu yang agung dari rumah. Nah, kemudian ada lagi makanan-makanan ya, makanan-makanan olahan hasil laut, makanan-makanan olahan hasil bumi yang ada di Pulau Bangka. Macam-macam, ada keripik telur cumi, kericu kan, ada keritek, ada keripik singkong ya.
keripik ubi kan. Nah ini kan hasil bumi. Kalau kericu, kritek, ya, kempelang itu olahan hasil laut. Nah kemudian ada juga lada kan, kue-kue khas kita kan, kue tradisional kita itu kan RSSS kan, rintak sagu, semprong, sempret, kue satu, kue semprong ini ya. Jadi kue tradisional kita itu disebut RSSS kan, rintak sagu, semprong, sempret, satu. Gitu. Gampang ngapalnya. Nah ini sangat cocok untuk panto ya, untuk pasangan ngopi. Nah kemudian ada madu juga sebagai identitas Bangka itu yang terkenal adalah madu pahit ya, dari hutan kayu pelawan. Nah ini sangat luar biasa khasiatnya ya untuk kebugaran dan kesehatan tubuh. Jadi banyak sekali ya produk-produk UMKM kita terkait dengan makanan dan minuman, dan kemasannya juga sudah bagus ya. Malah ada terasi ya, belacan yang sudah berbentuk bubuk ya, bentuk bubuk. Nah terasi di Bangka itu sangat terkenal karena dia dibuat dari rebon atau udang asli, tidak ada campur yang lain, dan baunya sangat harum. Nah kemudian ada juga lada kan yang sudah dihaluskan ya. Lada orang Bangka nyebutnya sahang. Sahang itu artinya lada berbulir besar yang pedas ya. Nah ini yang saya sebut kretek tadi. Kretek. Kenapa disebut kretek atau kretek? Karena pasti gigit dia bunyi kretek. Nah begitu. Jangan diterjemahkan yang macam-macam ya. Jadi kenapa disebut kretek? Karena pasti gigit dia berbunyi kretek. Nah begitu. Nah kemudian di dalam ya kita bisa melihat kriya etnik kita juga yang disebut dengan pewter. Nah jadi ada pewter ini adalah kriya dari timah ya, yang dicampur dengan timah hitam atau dicampur dengan tembaga. Nah pada abad ke-17 pewter ini berkembang di Eropa ya, menjadi industri yang menghasilkan peralatan-peralatan rumah tangga yang terbuat dari timah dan tembaga yang disebut dengan pewter. Nah dulu di Bangka industri pewter itu berkembang di kota Pangkal Pinang dan di kota Belinyu. Nah sekarang pewter itu lebih cenderung ke fungsi sekundernya. Jadi dia tidak menjadi peralatan rumah tangga, tetapi dia dikembangkan fungsi sekundernya untuk souvenir ya, souvenir, cendera mata, cendera hati kan, bagi wisatawan yang berkunjung ke Pulau Bangka. Jadi banyak sekali produk-produk pewter ya, kerajinan pewter ini dengan berbagai bentuk dan ragamnya. Nah di situ kita bisa melihat kan, begitu beragam, dan ini yang unik ya. Jadi ada trofi ya, yang terbuat dari pewter. Dulu di Bangka tidak ada trofi-trofi plastik itu. Jadi setiap pertandingan, event seni olahraga itu hadiahnya, trofinya ya dari pewter. Nah dan ini menjadi kriya kagunan, kriya khas dari Bangka Belitung. Jadi silahkan para wisatawan ya yang berkunjung ke Pangkal Pinang mampir di Teens Gallery Unwiste Pangkal Pinang. Kita akan bisa mempelajari, memahami berbagai macam aspek sejarah, budaya masyarakat, termasuklah kriya-kriya etnik Bangka Belitung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.